Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syariani, NIM 855888026 dari UPBJJ Banda Aceh. Hari ini saya ingin melakukan kegiatan praktikum, yaitu tentang mengenal ciri-ciri makhluk hidup yang bergerak pada tumbuhan. Halo teman-teman, selamat datang di video praktikum IPA. Hari ini kita akan melakukan pengamatan menarik tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan contoh tanaman yang unik, yaitu putri malu atau dikenal dengan nama ilmiah Mimosa pudica. Tanaman ini sering ditemukan di pinggir jalan atau di halaman rumah. Yang membuatnya istimewa adalah kemampuannya menutup daun dan disentuh. Kira-kira kenapa ya daun putri malu bisa menguncup begitu cepat? Yuk kita cari dengan percobaan. Jadi nanti putri malunya disiapkan bahan-bahannya, yaitu kertas ya, kertas dan kardus. Perhatikan bentuk daunnya yang masih terbuka. Sekarang dengan lembut sentuhan kertas pada salah satu daunnya. Lihat baik-baik ya, daunnya langsung menutup. Nah, reaksi ini terjadi karena putri malu memiliki kemampuan menanggapi rangsangan, salah satu ciri utama makhluk hidup. Daun putri malu peka terhadap rangsangan sentuhan. Saat disentuh, bagian pangkal daun yang disebut pulpinus mengalami perubahan tekanan air di dalam selnya. Sel-sel di bagian bawah kehilangan air sehingga daun menjadi layu dan menutup. Proses ini disebut tropisme atau nasti, tepatnya seismonasti, yaitu gerak akibat rangsangan, sentuhan atau getaran. Menariknya lagi, setelah beberapa menit daun putri malu akan membuka kembali. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman ini juga beradaptasi dan memulihkan diri setelah menerima rangsangan. Meskipun tampak sederhana, gerakan ini sebenarnya adalah bentuk respon yang cukup kompleks dan pada tumbuhan. Selain itu, kemampuan ini berfungsi untuk melindungi diri dari ancaman, misalnya dari hewan yang ingin memakannya. Ketika daunnya menutup, tanaman ini terlihat layu dan kurang menarik bagi pemangsa. Jadi reaksi ini juga merupakan bentuk mekanisme pertahanan diri alami. Selanjutnya, proses pertumbuhan biji kacang merah. Dari biji kecil yang tampak tidak aktif menjadi kecambah muda yang mulai tumbuh daun dan akar. Percobaan ini sangat menarik karena kita bisa melihat langsung ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh dan berkembang. Di sini kita harus mempersiapkan bahan dan perlengkapannya, yaitu yang pertama biji kacang merah. Kemudian biji kacang merah direndam dalam air selama 1 malam. Perendaman ini membantu kulit biji menjadi lunak dan mudah menyerap air. Oke, hari pertama biji mulai membesar karena menyerap air. Proses ini disebut imbibisi, yaitu penyerapan air oleh biji kering. Kemudian hari kedua, kulit biji mulai pecah dan muncul akar kecil yang disebut radikula. Ini adalah tanda pertama kehidupan tumbuhan. Selanjutnya hari kelima hingga hari ketujuh, batang mulai tumbuh semakin tinggi dan muncul 2 daun pertama. Pada tahap ini, kecambah mulai melakukan fotosintesis, artinya ia bisa membuat makanannya sendiri dari cahaya matahari. Seluruh proses ini menunjukkan bagaimana biji yang semula tidak aktif berubah menjadi tanaman muda yang hidup dan tumbuh.